Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berita akhir pekan kembali hadir menyapa Anda, menyajikan informasi seputar Mensatu Musi Banyuasin. Bersama saya, Devina Aprilia. Inilah berita akhir pekan selengkapnya. Rayakan 1 Muharram 1444 Hijriah, warga Mansamuba menggelar pengajian dan ceramah agama bersama Ustadz Gaul. Keluarga besar Mensatu Musi Banyuasin tengah melaksanakan kegiatan pengajian dan ceramah agama dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah 1444. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman utama madrasah. Dengan mengusung tema jadikan momen Tahun Baru Islam sebagai penumbuh semangat dalam berprestasi, beragama, dan meraih cita-cita, kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi rohani Islam tersebut mengundang Ustadz Gaul yakni Ustadz Tio Kurniawan LC untuk mengisi ceramah agama dalam kegiatan tersebut. Meski cuaca cukup terik, namun ceramah dari Ustadz Tio Kurniawan berhasil membius siswa-siswi Mansamuba untuk tetap antusias dan semangat mendengarkan ceramah. Beliau mengingatkan kepada siswa Mansamuba bahwa Tahun Baru Islam ini menjadi ajang muhasabah diri untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan juga prestasi. Dari lapangan, TSJ Mansamuba melaporkan, Kamis 4 Agustus 2022. Pemirsa, Rois Mansamuba menggelar berbagai perlombaan dalam memperingati 1 Muharram. Organisasi Rohani Islam Mensatu Musi Banyuasin menggelar Gebiar Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah dengan mengusung tema menjadikan momen Tahun Baru Islam sebagai penumbuh semangat siswa dalam berprestasi, beragama, dan meraih cita-cita. Peringatan 1 Muharram menyuguhkan 3 perlombaan yang meliputi lomba ceramah, dai-daiyah, dan lomba azan. Seluruh warga Mensatu Musi Banyuasin mengikuti pembukaan acara lomba tersebut yang dipandu oleh Pebi Jauhari, Sarjana Pendidikan Islam selaku pembina Rohis. Dalam laporannya, Sehan Fatur Rahman selaku Ketua Rohis yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana menyampaikan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Gebiar Tahun Baru Islam ini merupakan kegiatan lomba keislaman guna mencari bibit-bibit yang berkarakter Islami. Perlombaan secara resmi dibuka oleh Kepala Mansamuba dengan mengucapkan lafaz basmalah. Dari lapangan, TSJ Mansamuba melaporkan 6 Agustus 2022. Berita selanjutnya datang dari alumni Mansamuba yang terus tunjukkan kepeduliannya dalam membangun Rumah Tahfiz Al-Firdaus. Berikut berita selengkapnya. Alumni Mensatu Musi Banyuasin memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap madrasah. Terlihat dari berbagai bantuan yang diberikan kepada madrasah, khususnya Rumah Tahfiz Al-Firdaus Mansamuba agar terus berjalan, baik proses pembangunan maupun pembelajarannya. Hal ini juga terlihat dari sekumpulan guru yang mengajar di SDIT An-Nuriyah dan SMP IT An-Nuriyah yang merupakan alumni Mansamuba 2013 hingga 2018 memberikan sumbangan berupa dana dan 10 Al-Quran kepada Rumah Tahfiz Al-Firdaus Mansamuba. Sumbangan ini dikoordinir secara langsung oleh Gunawan Sarjana Pendidikan selaku Kepala SMP IT An-Nuriyah. Kepala Mansamuba Joharni Sarjana Agama menyambut hangat kedatangan alumni yang sudah mengabdikan dirinya di SD dan SMP IT An-Nuriyah dan kini hadir untuk turut mengabdi dalam bentuk bantuan ke madrasah tercinta. Lebih lanjut, Camat Mansamuba tersebut mengatakan bahwa kami menerima apapun bentuk kepedulian dan bantuan dari para alumni khususnya, umumnya dari masyarakat umum dan wali siswa. Sementara Ketua Pelaksana Pembangunan Rumah Tahfiz Al-Firdaus Tahap 2 Muhammad Yamin Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan pembubaran Panitia Pembangunan Tahap 2 dan dibentuk formasi baru Panitia Pembangunan Tahap 3. Bagi semua masyarakat umum,
wali siswa, dan alumni madrasah sangat diperbolehkan apabila ingin menginfakkan hartanya dalam membantu pembangunan rumah tahfiz. Semoga apa yang nanti diberikan dapat tercatat sebagai amalan jariah. Dari lapangan, TSJ Mansamuba melaporkan, Senin 8 Agustus 2022. Uji coba perubahan fisika dan kimia. Heri Rizka Permatasari MPD mengajak kelas 10 untuk melakukan praktikum di laboratorium madrasah. Untuk meyakinkan peserta didik bahwasannya yang diterima secara teoritis akan sama ketika terjadi dalam keadaan yang nyata, Heri Rizka Permatasari, Magister Pendidikan, mengajak siswa kelas 10 melakukan praktikum perubahan fisika dan perubahan kimia. Praktikum tersebut berlangsung di laboratorium madrasah. Sebelum melakukan uji coba menggunakan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia, Rizka membagikan lembar kerja kepada siswa, kemudian memaparkan kembali materi terkait perubahan fisika dan kimia. Tujuan dari praktikum ini sebagai salah satu cara menyelidiki atau membuktikan perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi pada benda melalui percobaan yang sederhana. Rizka juga menjelaskan secara detail peralatan yang tersedia, baik dari nama alat maupun fungsinya. Beliau juga mengingatkan siswa agar berhati-hati saat menggunakan peralatan labor, serta wajib memperhatikan panduan pengerjaan. Dalam praktikum ini, siswa kelas 10 diarahkan untuk melakukan 2 percobaan. Pertama, membuat larutan untuk menguji pemahaman siswa dalam menggunakan alat. Kedua, percobaan tentang perubahan fisika dan kimia. Di akhir, siswa diminta mengisi data hasil pengamatan benda yang diberikan perlakuan. Apakah perubahan yang terjadi dan tergolong dalam bentuk perubahan manakah benda tersebut? Dari lapangan, TSJ Mansamuba melaporkan. Rabu 10 Agustus 2022. Warga Man 1 Musi Banyuasin mengikuti webinar Makin Cakap Digital 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI, Siberkreasi, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kian meluasnya jangkauan internet tentu perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan pemanfaatan teknologi tersebut agar makin cakap digital. Sebab penggunaan internet yang kurang baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif serta tidak bisa mengoptimalkan manfaatnya. Untuk itu, warga Man 1 Musi Banyuasin mengikuti webinar Makin Cakap Digital 2022 Pendidikan Sumatera yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Siberkreasi, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui via Zoom Meeting. Keikutsertaan dalam webinar ini berlangsung dalam 2 titik. Titik pertama berpusat di lantai 2 aula madrasah yang didominasi oleh siswa-siswi kelas 10 dan 11. Titik kedua bertempat di gedung rumah tahfiz Al-Firdaus yang diikuti oleh kepala madrasah, para wakamat, tenaga pendidik, dan kependidikan beserta staf pegawai Mansamuba. Dengan mengusung tema belajar hak dan tanggung jawab di ruang digital, program literasi digital ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif dan aman. Dari lapangan, TSJ Mansamuba melaporkan. Kamis 11 Agustus 2022. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin, Haji Winhartan Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, membuka kompetisi Sains Madrasah tingkat Kabupaten tahun 2022 yang berpusat di halaman Man 1 Musi Banyuasin. Berpusat di Man 1 Musi Banyuasin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin, Haji Winhartan Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, membuka kegiatan kompetisi Sains Madrasah tingkat Kabupaten tahun 2022. Turut hadir dalam pembukaan KSM tingkat kabupaten tersebut yakni Nyonya Heni Winhartan, Kasih Pendidikan Madrasah DRA Rusmawatika, Kepala Mansamuba Joharni Sarjana Agama, Kepala MTS 1 Muba Jania SPD MPD, Kepala MTS 4 Muba Siman Ikri SAG, beserta pendamping peserta KSM. Kegiatan kompetisi Sains Madrasah di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 Agustus 2022.
Kegiatan ini diikuti oleh 117 peserta yang terdiri dari 30 peserta tingkat MI, 84 peserta dari tingkat MTS, dan 63 peserta dari tingkat MA. Dengan waktu dan tempat pelaksanaannya di Mansamuba dan dilakukan prosesi, mulai dari pagi, siang, hingga sore hari. Dalam kegiatan ini juga Cindy Egy Levianti, Sarjana Ekonomi, selaku tim teknis Provinsi KSM melakukan monitoring secara langsung tentang pelaksanaan KSM di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin. Ibu Sartika bahwa kami dari Kabupaten Musi Banyuasin sudah mempersiapkan untuk mengikuti KSM. Dari lapangan TSJ Mansamuba melaporkan, Sabtu 13 Agustus 2022. Gerak cepat, fasilitator kurikulum Merdeka Mansamuba mulai diskusi ide proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin pada kurikulum Merdeka. Berikut berita selengkapnya. Usai diumumkan nama fasilitator dan tim yang diampuh dalam proyek kurikulum Merdeka oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Erdiansa Sarjana Pendidikan minggu lalu, fasilitator kurikulum Merdeka di Men1 Musi Banyuasin mulai gerak cepat untuk mendampingi masing-masing tim dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Kegiatan ini berlangsung di lantai 2 Aula Madrasah. Para fasilitator mengajak semua tim untuk berdiskusi sehingga menciptakan ide-ide kreatif, inovatif, dan produktif. Proses diskusi dipandu oleh Yosa Meriza, Sarjana Pendidikan, dengan membagi kelompok yang beranggotakan 15 orang per tim. Hal ini dilakukan guna memudahkan fasilitator dalam mendengarkan aspirasi dan inspirasi masing-masing tim. Hasil diskusi memutuskan untuk tim 1 membuat proyek pemeran. Selama proses diskusi, para tim mulai bertukar pikiran bersama para fasilitator. Mereka mengusung berbagai ide yang nantinya akan disetujui oleh koordinator kurikulum Merdeka. Hasil diskusi memutuskan untuk tim 1 membuat proyek pameran, tim 2 menggelar proyek bazar, dan tim 3 menggelar proyek pentas yang akan dieksekusi pada bulan September mendatang. Dari lapangan, TSJ Mansamuba melaporkan, Sabtu 13 Agustus 2022. Semarak Hari Kemerdekaan yang ke-77, 2 tim dari Mansamuba mengikuti lomba gerak jalan di sepanjang Jalan Kolonel Wahid Udin, Kecamatan Sekayu. Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar perlombaan gerak jalan dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Menyambut hal itu, 2 tim dari Men1 Musi Banyuasin, yakni tim putra dan tim putri, turut serta mengikuti perlombaan bersama dengan 174 regu dari tingkat SD, SMP, SMA, dan instansi umum. Perlombaan tersebut dibuka secara langsung oleh PJ Sekda Muba Haji Musni Wijaya Esos MSI, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyuasin, Iskandar Syahrianto. Titik pusat perlombaan berada di lapangan Gelagang Remaja Sekayu. Tim dari Mansamuba menggunakan kostum dengan mempadu-padakan seragam madrasah hari Senin dan seragam madrasah di hari Selasa, sehingga menghasilkan perpaduan kostum yang sangat menarik dan berbeda dari yang lainnya, yakni kostum putih hijau. Saat melintasi penonton yang didominasi oleh warga Mansamuba, baik tim putra maupun tim putri menunjukkan atraksinya dengan menampilkan yel-yel dan gerakan variasi. Persembahan tersebut disambut antusias dan gemuruh tepuk tangan dari warga madrasah, guna memberikan semangat kepada perwakilan Mansamuba hingga rute berakhir. Dari lapangan, TSJ Mansamuba melaporkan, Senin 15 Agustus 2022. Osim Men1 Musi Banyuasin menggelar berbagai perlombaan yang diikuti oleh seluruh Dewan Guru dan peserta didik Mansamuba. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, pengurus organisasi siswa intra madrasah Men1 Musi Banyuasin menggelar berbagai perlombaan yang diikuti oleh seluruh Dewan Guru dan peserta didik Mansamuba. Kegiatan lomba berpusat di halaman madrasah. Diketahui perlombaan akan dibagi menjadi 2 kategori,
Yang pertama untuk diikuti oleh Dewan Guru dan yang kedua akan diikuti oleh peserta didik. Adapun perlombaan yang akan diikuti oleh guru yakni lomba makan kerupuk, lomba joget balon, lomba memasukkan paku ke dalam botol, dan lomba balap kelereng. Dan perlombaan untuk siswa meliputi lomba balap karung menggunakan helm, lomba estafet air, lomba balap kelereng, lomba makan kerupuk, dan lomba joget balon. Kegiatan lomba dibuka secara langsung oleh Kepala Madrasah Johari Sarjana Agama. Beliau menyambut baik ide kreatif Osim Mansamuba untuk memeriahkan HUT RI ke-77. Adanya perlombaan peringatan 17 Agustus ini dapat memicu semangat siswa dan guru serta mengeratkan lagi silaturahmi antar warga Mansamuba. Dari lapangan, TSJ Mansamuba melaporkan. Selasa 16 Agustus 2022. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan tayangan ini di akun YouTube Man1 Musi Banyuasin. Saya Devina Heperlia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.